Sedangkan kapasitas produksi dari sebuah perusahaan itu hampir sama setiap hari. Katakanlah dia memproduksi 400 ton per hari. Nah, supaya rantai distribusi logistik itu seimbang, harusnya logikanya adalah kalau produksi 400 minimum, ya penjualan pun juga harus 400 ton supaya semua proses itu bisa berjalan. Baik yang diterima 400, yang diproses 400, dan yang dijual 400. Tetapi suatu ketika saat penjualan itu sedang turun ke 300 atau ke 200, dan proses produksi itu tetap harus berjalan setiap hari, maka untuk menjaga itu supaya rantainya bisa seimbang, proses produksi yang 400 tadi, walaupun jualan cuma 200, selisih 200-nya bisa disimpan di dalam gudang, ya, sehingga proses penerimaan hingga produksi bisa berjalan normal. Nah, itulah yang dimaksud sebagai penyeimbang dan penyangga. Kemudian untuk memperpendek resiko dari distribusi barang. Nah, resiko apa saja yang ada dari proses distribusi itu adalah yang pasti adanya kerusakan barang, ya, pada waktu handling, proses pencurian, ya, kerusakan oleh hama. Di dalam pergudangan itu di-manage demikian rupa untuk meminimalkan resiko-resiko seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memastikan barang yang tersimpan itu kondisinya adalah baik sampai terdistribusi ke customer, sampai ke tangan customer. Ya. Di sini di dalam gudang tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalamnya tadi ada proses pemilihan, penyortiran, ya, sudah dicek oleh QA, baru bisa rilis sampai ke tangan customer. Nah, itu yang dimaksud adalah memastikan dalam kondisi baik. Selanjutnya, ya, di dalam gudang, mohon maaf teman-teman kalau saya terlalu cepat ya, nanti bisa bisa diinformasikan ke saya. Nah, di dalam gudang, infrastruktur umum, ya, karena kita berbicara dalam industri pakan ternak, beda dengan yang food, karena di dalam food itu pasti nanti ada freezer, ya, kemudian ada termostat dan lain sebagainya. Secara umum, gudang itu pasti ada bangunan yang terdiri dari dinding, atap, dan lantai yang sifatnya permanen. Ya, kalau lantai ya berarti dari cor beton. Dinding juga gitu, dari beton, dan atapnya adalah atap yang permanen gitu ya. Dari baik itu dari asbes atau dari genteng atau dari model-model yang lain, ya, kayak baja ringan itu juga bisa. Kemudian di dalamnya harus ada alat pemadam api, ya. Ini sifatnya adalah wajib, atau adalah kalau orang menyebut adalah fire suppression drum yang ada di dalamnya sprinkler, itu yang lebih canggihnya lagi. Sprinkler itu kalau teman-teman di hotel itu ya ada asap, itu dia langsung nyemburkan air, itu namanya sprinkler. Kemudian di dalamnya pasti ada forklift atau loader untuk memudahkan pemindahan barang di dalam gudang, karena tidak semua barang bisa diangkat dengan tenaga manusia, karena beratnya ada yang mungkin lebih dari 500 ton, 1 ton, 3 ton, bahkan lebih. Kemudian ada akses pedestrian. Nah, ini penting. Akses pedestrian ini apa sih? Pedestrian itu adalah jalur khusus untuk pejalan kaki, ya. Baik digunakan karyawan untuk berjalan lalu lalang, baik untuk proses inspeksi, dan lain sebagainya. Kenapa ini penting? Supaya memisahkan area kerja antara forklift, ya, alat berat tersebut terpisah dengan aktivitas manusia, karena di situ banyak sekali kecelakaan, mulai dari faktor yang tidak terlihat oleh pengemudinya, oleh toleransi pejalan kaki, dan lain sebagainya. Jadi harus dipisah. Ada jalur khususnya sehingga pengemudi dari forklift atau itu bisa berhati-hati di dalam gudang. Kemudian harus ada pencahayaan, baik itu sifatnya alami, ya, maupun dengan lampu, ya, yang
saat ini pakai, yang umum dipakai adalah LED. Kemudian yang terakhir ini ada air ventilator, ya, atau ventilator fan yang biasanya dipasang di atap-atap. Nah, ini fungsinya bertujuan untuk menjaga kelembaban dan suhu yang ada di gudang. Ya, kenapa ini sangat penting juga menghindarkan dari tumbuhnya jamur, tumbuhnya apa namanya, material semacam zat beracun yang ada di ingredient kalau dia muncul dalam kondisi lembab gitu ya, dan mengurangi insek ya. Kemudian ini kita mulai berbicara proses-proses yang ada di dalam pergudangan ya. Proses-prosesnya apa saja? Ada 6 proses. Yang pertama adalah receiving. Ini kaitannya dengan proses penerimaan bahan baku ataupun barang jadi. Kemudian quality control, pemeriksaan terhadap kualitas barang maupun ingredient yang diterima ya, dan memastikan kondisinya bagus sampai ke customer. Repacking ya, selama penyimpanan mungkin karena ada barang yang terjatuh atau penataannya yang kurang bagus gitu ya, kemudian packagingnya rusak, maka harus diganti dengan packaging yang baru sebelum dikirim ke customer. Nah, total W ini adalah aktivitas penyusunan barang sesuai dengan karakteristik dan lama simpan. Maksudnya karakteristik ini adalah yang sifatnya cair akan dikumpulkan dengan yang cair semuanya, karena material yang cair butuh fasilitas yang agak berbeda dengan padat. Sebagai contoh, untuk minyak ya, ataupun mungkin untuk aditif yang sifatnya liquid harus disimpan di tangki yang ada secondary dye. Secondary dye itu artinya ada fasilitas dye itu apa ya? Dye itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah bak ya. Bak tambahan apabila nanti dari tangki ada kebocoran masih tertampung di dalam bak tersebut, tidak sampai ke lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian proses storage itu sendiri ya, proses penyimpanan ya, di mana selama proses penyimpanan itu kita menjaga jangan sampai yang menyerang ya, baik itu tikus maupun kutu ya. Kemudian tidak ada proses pencurian, tidak ada proses perubahan kualitas karena pengaruh iklim mikro yang ada di dalam gudang tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah proses loading, yaitu proses muat barang ke transportasi milik customer. Nah, untuk lebih detailnya akan saya perinci ya. Jadi untuk proses penting yang ada di dalam gudang itu ada 6 ini. Kemudian lebih rincinya sebagai berikut ya. Dari proses receiving ya, itu semua material yang datang baik itu dari pemasok eksternal maupun internal, jadi inter-internal antar perusahaan, itu semuanya diterima, kemudian dilakukan pemeriksaan ya oleh tim UA di dalam proses pergudangan tersebut ya. Dari semua material tersebut akan dilakukan pemeriksaan dokumen ya. Biasanya barang itu kalau dikirim ada dokumen menyebutkan jenisnya apa, suppliernya siapa ya, jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan pencatatan faktur penerimaan ya, tujuannya ini untuk pembukuan di dalam internal ya. Kenapa ini perlu? Supaya ada kesesuaian antara neraca penerimaan, produksi, dan penjualan. Kalau nanti ada dokumen yang tidak tercatat, nanti ada penyusutan atau sering di dalam perusahaan itu. Nah, sering itu yang menyebabkan kerugian di dalam perusahaan. Ya. Nah, sering atau penyusutan itu penyebabnya banyak. Ya, bisa jadi nanti perusahaan akan curiga, oh, jangan-jangan ini ada pencurian. Oh, jangan-jangan ini selama proses produksi
banyak sekali proses yang tidak efisien sehingga menyebabkan penyusutan dan lain sebagainya. Dari pencatatan yang bagus tadi kita bisa menelusuri mulai dari A sampai Z bagian mana saja sih yang menyebabkan penyusutan tersebut. Nah, kemudian sesudah itu ada pencatatan tentang kualitas ya yang sudah dicek oleh tim QA tadi, serta kualitas barang yang tidak sesuai atau yang biasanya dibuang atau mohon maaf bukan dibuang tetapi disortir ya, dikembalikan lagi kepada customer yang tidak sesuai dengan spek. Kemudian setelah itu dicatat semuanya mana yang bagus ya, yang mana yang sudah disortir, kemudian baru didistribusikan ke tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristiknya. Ya. Nah, kemudian nanti di bagian akhir akan saya kasih contoh gambar-gambarnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa memperhatikan penjelasannya dulu saja ya. Kemudian di bagian receiving, fasilitas apa saja sih biasanya ada. Yang pertama ini adalah area alat angkut ya. Area alat angkut ini yang dimaksud adalah area bongkar ya, area pembongkaran. Nah, ini adalah di mana area truk tersebut parkir, jelaskan mana itu receiving dock. Kemudian area palet atau kontainer untuk penyimpanan. Kadang ada material yang harus dimasukkan ke kontainer rapat, kadang ada yang harus disusun di atas palet ya, seperti katul, seperti rice rope, kemudian mid-bone meal dan lain sebagainya. Kemudian area penempatan produk atau ingredient, jelas, kantor, nah flat storage. Nah, flat storage itu apa sih? Flat storage itu adalah ruangan yang besar untuk menyimpan bahan baku yang sifatnya curah. Kadang kalau kita lakukan pembelian dari impor, itu barang yang datang atau ingredient yang datang itu bentuknya tidak dikemas dalam karung 50 kilo, 30 kilo enggak, tetapi langsung dalam satu kontainer sifatnya curah. Ya, dituang ke dalam mesin, kemudian ke dalam flash storage tersebut, sifatnya curah. Itu kapasitas bisa 800 ton, bisa 1000, bisa 2000 ton, jadi sangat besar sekali. Kemudian silo. Silo ini biasanya dipakai untuk bahan baku yang sifatnya butiran, seperti jagung, whey, dan lain sebagainya. Ya, kedelai itu bisa disimpan di dalam silo. Kemudian untuk proses quality control, ya, di sini ada final inspection untuk kualitas barang atau bahan baku yang diterima, ya, sebelum didistribusikan ke tim produksi. Nah, kemudian kontrol bahan baku itu sendiri selama proses penyimpanan. Kadang ada yang namanya efek panas itu menurunkan kualitas. Contoh moisturnya berkurang. Oh, mulai timbul jamur, oh mulai timbul tengi. Nah, ini semuanya dikontrol oleh tim QC selama ada di gudang. Kemudian pemantauan penyusutan bahan baku ini kaitannya dengan moisture. Contoh, selama penyimpanan di silo, jagung diisi 1000 ton di dalam silo. Pada waktu beli, ya, kita beli moisture 15%. Kemudian selama penyimpanan karena panas itu ya, turun menjadi 14%. Otomatis stok kita yang tadinya 1000 ton itu akan turun kurang lebih sekitaran 950-940. Nah, itulah tugas selama penyimpanan tersebut, menjaga jangan sampai penyusutan terjadi cukup besar. Ya, kalau sudah ada tanda-tanda penyusutan cukup besar, manajemen akan memutuskan langkah apa yang harus dilakukan. Entah install blower angin supaya menurunkan suhu, sirkulasi, dan lain sebagainya. Kemudian pemantauan dan inspeksi terhadap
bahan baku kritikal, ya. Ini maksudnya adalah kadang ada bahan tambahan yang perlu perlakuan khusus di dalam gudang. Contoh, ya, seperti aditif, metionin, ya, kemudian lisin, dia memerlukan suhu ruangan yang dingin di bawah 25 derajat atau sekitaran 22 derajat Celcius. Kenapa? Karena nanti asam aminonya bisa rusak kalau terpapar suhu yang cukup panas dalam jangka waktu lama. Nah, setiap hari di dalam gudang itu dikontrol suhunya berapa di dalam ruangan. Ya. Kemudian kita lanjut ke proses repacking yang tadi saya jelaskan. Apabila nanti ada kemasan gitu ya atau bahan baku yang rusak oleh hama, itu kemudian di repacking kembali supaya nanti bagus sampai ke customer, dan yang jelek tadi yang sudah dimakan oleh hama bisa disortir, ya. Oke. Nah, proses food OB ini adalah penyusunan sesuai dengan karakteristik seperti yang saya bilang tadi. Ada yang cair harus sama dengan cair yang ada di tangki, ya. Kemudian yang padat harus dengan yang padat semua. Dan padat itu sendiri dibagi masih dalam beberapa karakteristik lagi. Contoh tadi padatnya curah, berarti dia harus masuk ke flat storage sesuai dengan jenisnya sendiri. Curahnya berbentuk butiran, harus masuk ke silo, ya. Kemudian padat yang beratnya 50 nanti kumpul sama yang 50 kg, yang 30 kumpul dengan yang 30 kg berdasarkan jenisnya juga. Kalau katul nanti kumpul dengan katul, gitu ya. Kalau bomil kumpul dengan bomil. Nah, semua itu tujuannya untuk memudahkan dalam hal inventory. Karena di dalam gudang setiap hari akan dilakukan inventory atau perhitungan stok, ya, menghindari adanya penyusutan. Ya. Kemudian penyusunan sesuai dengan umur simpan, ya. Jadi material yang mudah rusak di dalam gudang harus segera digunakan. Nah, untuk memudahkan distribusinya, maka umur simpannya tersebut harus maka karakteristik produk tersebut harus disimpan di bagian yang depan untuk memudahkan pengambilan. Plus jangan sampai tertutup yang lain karena nanti lupa gitu ya, kalau punya ingredient yang harus didahulukan pemakaiannya oleh tim produksi, ya. Kemudian di sini ada penyusunan bagaimana distribusi terhadap bahan-bahan baku atau ingredient yang akan dipakai oleh proses produksi. Jadi disiapkan oleh tim gudang. Biasanya tim produksi akan minta tolong kirimkan MBM 4 palet atau 6 ton gitu ya. Maka tim gudang akan mengambilkan mana sih yang harus diambil dulu, yang umurnya sudah lama dulu, jadi sistemnya FIFO, ya, untuk mengurangi kerusakan selama penyimpanan. Nah, itu sangat penting di dalam pergudangan. Kemudian proses storage atau penyimpanan itu sendiri, ya, di sini adalah manajemen bagaimana menghindarkan bahan baku atau barang jadi tersebut terhindar dari hujan, panas, hama, dan iklim mikro yang bisa merusak kualitas. Itulah pentingnya kenapa bangunan itu harus bersifat permanen, baik atap, dinding maupun lantai, untuk menghindari produk itu terkena panas atau hujan secara langsung. Plus, gitu ya, kalau lantainya itu bersih, lantainya itu kuat, tidak ada yang rusak, tidak ada gerubungan apapun, termasuk dinding, itu menghindarkan produk, ya, bersentuhan dengan hama. Karena kalau lantai ada yang rusak atau ada yang berlubang, biasanya dipakai untuk hama, baik itu tikus maupun kutu, ya, karena tidak bisa dibersihkan. Nah, itu yang berpotensi untuk merusak produk jadi ataupun bahan baku di dalam gudang. Kemudian menyeimbangkan kapasitas produksi seperti yang saya ceritakan tadi, ya, dipakai untuk penyimpanan sementara pada waktu produksi berjalan, sedangkan penjualannya pada waktu itu sedang turun. Kemudian perhitungan jumlah sesuai dengan neraca, ya.
dari pencatatan-pencatatan yang bahan baku yang sudah masuk tadi berapa, seumpama 10 ton gitu ya, kemudian yang dipakai produksi 3 ton, harusnya masih sisa 7 ton. Nah, itu yang akan divalidasi setiap hari dalam proses inventory, apakah betul masih 7 ton ya. Kemudian dalam proses storage ini bagaimana memudahkan pencarian barang dan cepat berdasarkan identitas yang sudah terpasang. Di dalam gudang itu ada pemasangan identitas setiap palet ya. Jadi ini bahan baku apa, datangnya kapan, jumlahnya berapa, itu ada identitasnya untuk memudahkan tim warehouse atau operator forklift untuk proses pengambilan yang dibutuhkan oleh tim produksi. Ataupun kalau di dalam feed atau barang yang sudah jadi, sudah ada tulisan jenisnya berapa, jumlahnya berapa, dan itu yang diupdate setiap kali proses pengambilan. Contoh, shift 1 ya, operator forklift akan mengirimkan produk A sejumlah 1 ton. Nah, di dalam gudang itu ada 9 ton. Nah, setelah proses distribusi 1 ton selesai, si operator forklift akan mengupdate jumlahnya. Oh, saya tadi ngambil 1 ton atau 20 bag. Dia akan merevisi jumlah yang ada di stok cup tersebut menjadi 8 ton. Nah, sehingga memudahkan dari si operator forklift pada waktu shift 2 datang dan ada kebutuhan untuk distribusi produk A yang sama, dia akan tahu, oh ya, stoknya masih 8 ton, saya bisa ngambil di situ. Nah, tujuannya seperti itu. Kemudian untuk proses loading itu sendiri, ya, ada proses distribusi bahan baku ataupun barang kepada customer sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Kemudian penyusunan bahan atau barang ke atas truk ini penting, karena nanti akan memaksimalkan kapasitas tampung bak truk ya yang diharapkan. Nah, di sini membutuhkan keahlian dari tim warehouse untuk melakukan proses stacking di atas truk. Kadang orang yang baru tidak pengalaman gitu ya dengan truk yang sama, kadang ada yang bisa 7 ton. Tetapi bagi orang yang sudah cukup pengalaman menata gimana memaksimalkan kapasitas tampung di atas bak truk, dia bisa 8 ton. Nah, dari situ kita tahu pentingnya ya training dari karyawan pada waktu kerja untuk mendapatkan ekspektasi atau harapan hasil kerja yang sama. Ya. Kemudian proses pengecekan jumlah dan jenis, ya kita kenal namanya TLO atau Truck Lockout yang telah dibuatkan. Ini untuk memudahkan tim dari warehouse apa saja jenis pakan atau bahan baku yang dibutuhkan oleh customer yang harus kita jual, jenisnya gitu ya, karena sama-sama contoh katakanlah rice bread atau meat bone meal, sama-sama jenisnya meat bone meal, cuman partainya kadang ada yang dari Australia, kadang ada yang dari Amerika. Nah, si customer kita ini membutuhkan yang mana, semua identitasnya lengkap di lembar yang namanya TLO ya, yang sudah dibuat oleh tim marketing. Nah, ini penting ya, dari semua yang saya sampaikan itu faktor apa saja yang mempengaruhi ya kualitas atau efisiensi manajemen gudang di perusahaan ya. Kita berbicara bukan hanya di perusahaan besar, tetapi sampai ke poultry shop, sampai ke peternak itu penting ya. Sama pentingnya. Yang pertama adalah building integrity atau kualitas dari bangunan itu sendiri. Jadi teman-teman sudah saya jelaskan kenapa bangunan yang bagus, yang bersih itu sangat penting. Dia harus kuat dari terpaan angin, hujan, panas, termasuk juga infiltrasi dari hama. Ya. Terkadang non sabu gitu ya. Kalau kita main ke peternak itu kadang kan bangunan luarnya bagus office-nya, tetapi di gudang penyimpanan pakannya kadang ada yang kurang diperhatikan. Ada kebocoran, tidak segera
tambal atapnya, sehingga pakan ada yang terkena air hujan dan akhirnya berjamur, terpaksa harus disortir, dibuang. Nah, itu sangat disayangkan, yang seharusnya itu bisa ditangani untuk mencegah kerusakan kebun. Kemudian SDM pekerja, tadi yang saya sampaikan, di proses muat harusnya bisa 7 ton karena dia kurang pengalaman, 8 ton karena kurang pengalaman, hanya bisa dimuati 7 ton. Kemudian bagaimana proses memantau suhu dan kelembaban yang ada di gudang, ya, alat apa yang harus kita hidupkan pada waktu suhu panas, itu semuanya membutuhkan training yang cukup lengkap. Kemudian hama yang ada di sekitar gudang. Nah, ini sangat penting, kontrol hama yang ada di gudang, ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa bahan baku yang kita terima itu kadang sedikit banyak terkontaminasi oleh hama, baik itu kutu, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat penting kaitannya dengan breeding integrity. Kalau hamanya adalah tikus, ya. Tapi kalau hamanya kutu, itu biasanya kita lakukan fumigasi untuk membunuh kutu yang ada di bahan baku kurang lebih 5 harian, ya. Nah, ini juga sangat penting sekali, ya, di mana hama ini bisa sangat kritikal mengurangi kualitas bahan baku yang akan dipakai oleh tim produksi. Ya, kalau proses QC-nya kurang bagus, tidak terdeteksi ada hama di bahan baku dan sampai terpakai, sehingga produknya terkontaminasi hama, ini yang sangat disayangkan. Kemudian housekeeping ini adalah proses pembersihan, ya. Bagaimana menjaga gudang itu bersih dari ceceran, ya, ceceran produk maupun bahan baku. Kemudian bebas dari debu, ya. Yang debu ini yang dimaksud adalah tumpukan debu. Kalau teman-teman lihat rumah yang biasanya disapu sehari 2 kali dengan 5 hari sekali pasti akan berbeda. Ya, kemudian pembersihan sampah, sarang laba-laba, ya, serta termasuk di dalamnya perbaikan minor terhadap kerusakan building. Contoh kayak ada lantai yang mulai berlubang, ya, itu masuk dalam aktivitas housekeeping, harus segera ditutup supaya nggak ada hama tikus di situ, dipakai rumah tikus. Ada kerusakan atap kecil yang bisa membasahi bahan baku atau produk, harus segera ditambah. Dan lain sebagainya, termasuk hingga kepencahayaan, kalau ada lampu yang mati harus segera diperbaiki. Kemudian yang terakhir adalah iklim mikro di area gudang. Contoh, gitu ya, perusahaan yang tempat saya bekerja ini ada di Jawa Tengah, yang notabene suhunya cukup tinggi, gitu ya. Kadang siang hari sampai ke 37 derajat Celcius di dalam gudang. Nah, dengan adanya kelembaban tinggi, suhu yang tinggi akan berpengaruh ke material yang ada di dalam gudang. Apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Oh, berarti desain gudangnya itu harus tinggi, ya, atapnya harus cukup tinggi, kurang lebih 10 meter atau 12 meter dari tanah. Harus terpasang ventilasi yang bagus, plus harus ada ventilator, ya, atau air venting yang ada di atap untuk mensirkulasi udara dari dalam keluar, supaya suhunya bisa turun, kelembabannya juga turun. Nah, semacam itu. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Mungkin tadi bertanya tentang kenapa mungkin kalian punya pemikiran bahwa misalkan kedatangan bahan baku luar negeri itu mungkin harus dipisahkan berdasarkan warna seperti itu ya. Misalkan di MBM, misalkan ya, datang partainya ada 5 partai, itu belum tentu 5 partai itu warnanya sama. Jadi itu akan dipisahkan per warna karena akan mempengaruhi nanti bagaimana hasil dari pakannya, warna pakannya seperti itu. Ya. Atau mau ada yang bertanya, silakan. Atau langsung dilanjutkan lagi juga tidak apa-apa, Pak. Nanti pertanyaan di belakang. Okay. Ya. Saya lanjutkan, ya, supaya teman-teman lebih mudah memahami, gitu ya, supaya ini memang sengaja gambar saya taruh di belakang supaya teman-teman lebih kenal istilah-istilah yang saya maksud tadi, ya, sambil nanti saya juga akan jelaskan sesuai dengan ilustrasi yang ada.
Ini adalah yang saya maksud building integrity. Ya, kalau teman-teman lihat lantainya di sini bersih, kuat, kokoh, ya, dinding dan atapnya juga terbuat dari baja yang kuat serta bersih. Ya, ini adalah turbin ventilator yang saya ceritakan di dalam fasilitas gudang itu untuk mensirkulasi udara yang ada di dalam gudang. Kalau teman-teman lihat di pabrik-pabrik itu selalu dipasang ini di atapnya. Nah, ini namanya forklift, ya, yang digunakan untuk mengangkat palet-palet. Ya, ini bahan baku yang sudah di stacking atau ditata di atas palet, beratnya kurang lebih 2 ton, itu ya, yang kuat ngangkat hanya si operator forklift ini menggunakan alat forklift ini. Ya, ini jadi alatnya forklift karena pabrik tidak mempekerjakan Samson, ya, jadi harus pakai alat berat untuk mengangkat. Nah, ini adalah APAR atau alat pemadam api ringan. Kenapa ini sangat penting? Ya, pengalaman di perusahaan lain di area Sidoarjo itu yang pernah diceritakan ke saya juga. Mereka berpikiran bahwa kok pabrik pakan ternak mosok bisa terbakar, kok nggak ada material yang berbahaya, ya. Nah, singkat cerita, mereka membeli bahan baku onggok, ya, teman-teman tahu onggok kan? Dari ketela. Nah, disimpan di dalam gudang kurang lebih 2 atau 3 bulan. Tanpa mereka sadari, dengan manajemen pergudangan yang kurang bagus, suhunya tinggi gitu ya, pada waktu siang hari, menyebabkan si onggok itu terfermentasi, menghasilkan alkohol. Nah, begitu hasil fermentasi terjadi, dan dengan paparan suhu yang tinggi, ya, karena api itu bisa muncul karena 3 faktor. Satu, dari fuelnya itu sendiri atau bahan bakarnya, yaitu alkohol, dari oksigen, gitu kan, dan dari lingkungan yang memungkinkan untuk terbakar atau lingkungan yang cukup kering. Nah, itu cukup untuk memunculkan api. Disitulah terjadi yang tidak disengaja, kebetulan di hari Minggu, warehouse-nya terbakar hampir 50% karena kurangnya assessment, ya, dari pemilik gudang terhadap potensi bahaya dari alat pemadam api ringan ini. Ya, harusnya kalau nanti muncul api gitu ya pada waktu inspeksi, tim patroli dari tim security sudah bisa menggunakan alat pemadam api ringan ini untuk memadamkan bara yang muncul, tidak sampai menghabiskan gudang. Ya, ini makanya ini sangat kritikal. Nah, ini yang dimaksud sebagai loading dock, ya. Dock itu adalah lantai atau platform untuk proses bongkar. Ya. Nanti kalau di area muat itu namanya loading dock, kalau proses bongkar ini namanya receiving dock. Nah, nanti kalau teman-teman di perusahaan, ini salah satu di perusahaan Amerika juga, ya, orang yang bekerja di sini bukan hanya murni untuk bekerja untuk bongkar, tetapi juga diperhatikan keselamatan kerjanya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini tali-tali buat apa sih Pak? Gitu ya. Ini adalah tali-tali pengaman, ya, yang dipakai untuk menyelamatkan pekerja apabila pada waktu naik ke atas truk terpeleset jatuh. Alat ini nanti yang akan menahan si pekerja itu supaya tidak sampai jatuh ke tangan, jadi dia nanti gantung. Dan ini pekerjanya juga pakai masker, ya, karena menghindari mereka dari paparan debu, ya, pada waktu proses pembongkaran. Nah, ini adalah APD, alat pelindung diri pekerja yang standar, yang kebetulan di perusahaan tempat saya bekerja, gitu ya, orang masuk gudang harus pakai helm, kacamata, masker. Ini namanya safety vest, ya. Safety vest ini dia akan menyala kalau terkena sinar. Jadi kayak saya ini, ya, yang kulitnya hitam gitu ya, kalau masuk ke gudang yang agak gelap harus pakai ini supaya nanti kalau kena saya itu bisa nyala, termasuk seperti ini. Ini akan nyala kalau terkena sinar, ya. Kenapa ini harus nyala?
untuk memberikan sinyal kepada si operator forklift ini supaya dia tahu oh di situ ada orang, ya, menghindarkan dari kecelakaan kerja. Itulah kenapa yang namanya pedestrian road, ya, atau jalur pedestrian itu harus terpisah dengan forklift. Mereka bekerja harus luas, ya, kalau di perusahaan. Sedangkan kalau yang bekerja harus khusus disediakan area yang terlindung juga dari forklift. Nah, kecuali kalau pada waktu mereka melakukan inventory atau pengecekan kualitas, mereka harus masuk ke dalam gudang, ya. Harus informasi dulu ke operator forkliftnya, oh saya mau inventory, kamu harus hati-hati, ya. Nah, ini dari proses paleting yang dari produksi disusun rapi di atas palet, ya, sehingga memudahkan si operator forklift ini untuk membawa produk jadi tersebut supaya tidak mudah jatuh, ya, pada waktu ditumpuk dalam beberapa palet. Ya, ini kalau teman-teman lihat para pekerja memakai alat pelindung diri, ya, kalau kepleset gitu, ya, supaya tidak jatuh. Ya, jadi mereka akan menggantung. Nah, penyusunan, ya, ini contoh penyusunan untuk yang tidak terlalu berat, mungkin hanya 500 kilo, ya, dan ini sesuai karakteristiknya padat dan gerak, ya. Jadi disimpan bersama gerak, ya, di dalam ruangan khusus yang dia butuh suhu yang cukup dingin. Contoh yang lain, ini juga yang padat, ya, yang beratnya lebih tinggi, di atas 1 ton, yang dia tidak bisa disusun di atas rak, maka ditaruh di sistem palet di dalam gudang. Ini yang saya bilang flat storage, jadi penyimpanan material curah, ya, ratusan hingga 1000 atau 2000 ton, disimpan di dalam ruangan yang sangat besar. Karena tidak mungkin disimpan di dalam gudang, dicampur seperti ini akan membahayakan si tim pekerja. Ini adalah silo. Biasanya ini berbentuk karakteristiknya adalah butiran seperti jagung, kedelai, gitu, ya. Kemudian W disimpan di dalam silo. Nah, ini tangki yang khusus untuk material bersifat cairan. Ini yang saya bilang ada secondary tank. Jadi ada bak tambahan kalau nanti di sini bocor, gitu, ya, ada kerusakan, korosi dan lain sebagainya masih tertampung di sini. Tidak sampai meluber atau mencemari area yang ada di sekitarnya. Nah, ini proses muat atau loading barang ke atas truk, ya. Jadi di sini ditata sedemikian rupa untuk memaksimalkan kapasitas truk yang sudah ditentukan oleh marketing. Jadi di dalam TLO tadi, oh pakannya apa sih? Jenisnya butuh berat berapa, ya, entah 8 ton, entah untuk yang tergede 30 ton, dan lain sebagainya. Sistem pekerja yang berpengalaman yang sudah di training bagaimana menata yang efisien dan efektif di atas bak ini nanti yang akan mengeksekusi program tersebut. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya sharing ke teman-teman, ya. Monggo bisa dilanjutkan prosesi diskusi.